Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan para siswa maupun siswi, semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan dimudahkan dalam belajar. Amin Allahumma amin. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang bagian dari orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga marilah kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Langsung saja pada pertemuan kali ini, yaitu belajar mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ. Mungkin ada sebagian kalian yang belum mengetahui apa itu BTQ ya. Jadi BTQ itu adalah baca tulis Al-Quran. Ya, nanti diharapkan kalian semua mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan sesuai tajwidnya. Ya, tidak asal baca, tidak tahu ilmunya, ilmu baca Al-Qurannya. Ya, itu malah menjadikan dosa untuk kita. Yang tadinya mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran, tetapi kalau tidak dengan ilmunya, yaitu ilmu tajwid, maka dia akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, saya harapkan nanti untuk sementara masih daring ya. Nanti semoga kedepannya itu bisa normal kembali. Ya, kita sama-sama berdoa. Semoga Allah jauhkan penyakit ini, wabah corona ini ya. Amin Allahumma amin. Jadi nanti saya harapkan kalian bisa membaca Al-Qur'annya itu dengan baik, dengan tartil, apalagi ini materi yang sekarang itu yaitu membaca dan memahami kandungan surah Al-Fatihah. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat penting. Ini masuk dalam bagian rukun salat, sehingga kalau salat Al-Fatihahnya enggak fasih, kurang baik ya, salah bacanya, otomatis salatnya pun akan tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat ya. Rukun itu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu batal sholatnya. Nah, oleh karena itu saya harap nanti kalian mampu membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah ini dengan baik dan tartil. Baik, kita akan baca surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ayat pertamanya itu bismillah ya. Jadi bismillah itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bagian dari surat Al-Fatihah ya. Ayat pertama itu bismillah, kemudian ayat yang terakhir itu suratal ladzina an'amta 'alaihim, dan sampai waladdallin itu ya, ayat yang ke-7 ya. Perhatikan bareng-bareng kita baca. Nanti silahkan nanti kalian dibaca sendiri-sendiri ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Itu ya. Itu surat Al-Fatihah.
Kita sama-sama kembali dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Nanti bisa ikut ya, bisa ikut baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Itu surat Al-Fatihah. Tugasnya kalian tulis dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Tidak usah dikumpulkan, cukup tulis di atas nama, kelas dan tanggalnya ya. Nah, itu itu tugasnya. Jadi tugasnya hari ini yaitu menulis surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Tidak perlu difoto dan dikirim, tidak perlu ya. Ditulis saja nama, kelas dan tanggal yang hari ini. Ya, silahkan ditulis. Baik, selanjutnya yaitu mengenal surat Al-Fatihah. Ya. Apa itu surah Al-Fatihah? Artinya sendiri Al-Fatihah itu adalah pembuka. Tidak saya tulis di sini ya. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembuka awal surat ya. Kalau lihat Al-Qur'an itu ayat yang pertama dibuka yaitu surat Al-Fatihah ya, yang terakhir surat An-Nas. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, surah Al-Fatihah ayat pertamanya itu Bismillah. Ayat yang ke-7 itu suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Ada yang mengatakan, sebagian mazhab para ulama ya, sebagian ulama mengatakan surah Bismillah itu bukan ayat yang pertama ya, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi tetap hitungan jumlahnya itu ada 7 ayat, tetapi yang ke-6 itu yang suratul ladzina dibagi 2. Jadi alhamdulillah ayat pertama, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sama 7, cuman beda peletakan ayatnya ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau kita ya di mushollah di Indonesia khususnya itu meyakini bahwa Bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, itu yakni ayat yang pertama. Kemudian surah Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Ya, diturunkannya di Mekah atau sebelum hijrah Nabi. Kalau Quran itu turunnya di Madinah, setelah hijrah Nabi ke Madinah, itu dinamakan surat Madaniyah. Ya, jadi surat itu ada 2 jenis, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu yang turunnya sebelum Nabi hijrah atau berada di Mekah. Kalau Madaniyah itu berarti surat tersebut turunnya setelah Nabi hijrah atau Nabi berada di kota Madinah. Itu ya. Al-Fatihah ini merupakan masuk dalam kategori surat Makkiyah. Kemudian surah Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. Ya. Di antara surat-surat yang lain mungkin Al-Fatihah ini yang menjadi utama atau pokok ya. Nanti menyambung pada yang poin keempat ini, surah Al-Fatihah merupakan inti dari seluruh isi Al-Qur'an. Dan seluruh Al-Qur'an ya dirangkum ya pada surat Al-Fatihah. Semua isi Al-Quran, semua kandungan Al-Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut Al-Fatihah ini surat yang utama, surat yang paling utama. Ya, semua surat dalam Al-Quran ya semuanya baik, semuanya istimewa, semua mukjizat merupakan mukjizat. Tetapi yang lebih utama dalam satu Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah juga kan tadi saya bilang merupakan rukun
dibaca ketika sholat. Gitu ya. Jadi silakan dibaca kembali surat mengenal surah Al-Fatihah ini. Kemudian anak-anak yang saya banggakan, ada 4 kandungan pokok surah Al-Fatihah menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, ini beliau adalah ulama besar yang dari Indonesia ya, lebih tepatnya di Banten ya. Ini dikutip dari kitab tafsir beliau ya, Tafsir Munir atau Marahlabid ya kalau beliau nama aslinya, cuman terkenal dengan sebutan Tafsir Munir ya, karangan beliau Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yang pertama ya, usul, yaitu ilmu usul. Di dalam Al-Quran itu ada ilmu usulnya, kandungannya, yaitu apa itu ilmu usul? Yaitu prinsip agama ya. Al-Fatihah yang pertama memuat atau kandungan dari Al-Fatihah yaitu ilmu usul. Apa sih ilmu usul? Ilmu usul ya ini berisi prinsip-prinsip agama yang mencakup masalah ketuhanan, kenabian, dan kebangkitan hari kiamat. Itu ya. Jadi secara umum ilmu usul berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Jadi ya usul atau akidah ya, atau tauhid atau usuluddin ya, itu sama satu makna itu ya. Ada usul, ada yang bilang usuluddin, ada yang bilang tauhid, ada yang bilang akidah ya, ada dan lain sebagainya, itu sama artinya ilmu tentang ketuhanan, membahas tentang yang terkait dengan ketuhanan ya, sifat-sifat Allah, sifat mustahil, sifat jaiz ya, kemudian para nabi, sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah ilmu usul, ilmu dasar ya. Kita harus paham ilmu usul ya. Yang pertama ketuhanan ya. Materi ketuhanan tertuang dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah ya, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh jagat raya, itu Allah. Bumi, langit ya, dan seisi-isinya, galaksi, meteor dan lain sebagainya, para hewan dan tumbuhan dan semua yang ada di alam jagat raya ini, yang menciptakan itu adalah Allah ya, yang merupakan inti atau arti dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ya, termasuk isi-isinya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, kemudian Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasihnya Allah seluruh makhluk yang ada di dunia ya, termasuk semua ya, baik itu Islam atau non muslim ya, semuanya mendapatkan kasih sayang, para hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah dikhususkan untuk orang-orang yang beriman ya, nanti di akhirat. Itu ya. Jadi kalau orang Islam pasti mendapatkan kasih sayangnya Allah itu double di dunia dan di akhirat, tetapi dan non muslim yaitu hanya di dunia saja. Kemudian kenabian ya. Materi kenabian tercakup dalam kalimat alladzina an'amta alaihim, yaitu mereka yang diberi anugerah ya. Alladzina an'amta alaihim, ayat berapa itu? Syiratal ladzina an'amta alaihim ya, syiratal ladzina, Allah berikanlah jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus sebagaimana engkau tunjukkan ya kepada mereka yang diberi anugerah, yaitu siapa ya, para nabi dan para rasul. Itu ya. Jadi bagian dari kandungan pokok surat Al-Fatihah yang
yang berikutnya yaitu kenabian yang tercakup dalam kalimat alladzina an'amta 'alaihim. Yang terakhir ya, dalam ilmu usul, bagian dari ilmu usul ya surah Al-Fatihah, yaitu kebangkitan. Apa kebangkitan? Hari kiamat terdapat dalam kalimat Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama atau kebangkitan. Maksudnya di padang mahsyar, kita semua itu makhluk yang di dunia pasti akan mati, pasti akan binasa. Setelah meninggal baru dibangkitkan kembali ya. Itu merupakan rukun Islam ya. Keimanan yang mesti diyakini bahwa nanti bakal ada hari akhir ya, hari kiamat. Rukun Islam yang kelima ya, rukun iman yang kelima, kebangkitan ya. Itu tertuang dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Maknya panjang ya, jangan Maliki Yaum, jadi tapi Maliki Yaumiddin. Yang kedua yaitu ilmu furu' atau cabang-cabang. Jadi ada dua ya, ada ilmu usul, ada ilmu furu'. Kalau usul tadi keyakinan yang harus diyakini, harus mantap keyakinan kita ya tentang ketuhanan tadi, kenabian tadi, hari kebangkitan tadi ya. Itu yang tercakup, tertuang di dalam rukun iman itu semuanya ya. Kalau furu' itu tentang ubudiyah, sholat, zakat, puasa, itu furu'. Makanya kan furu' itu cabang, artinya cabang dari agama-agama, ilmu cabang ya, tentang sholat kah, tentang zakat dan lain sebagainya gitu. Ilmu furu' atau cabang-cabang agama ya merupakan cabang yang menjadi turun dari ilmu usul itu sendiri. Nama lain ilmu furu' adalah ilmu syariat ya. Ada usul dan ilmu syariat. Ilmu furu' dan syariat itu sama. Materi paling agung dalam Islam adalah ibadah, baik ibadah sosial melalui harta yang kita punya, maliyah, maupun ibadah individual, badaniyah. Kedua jenis ibadah ini, maliyah, badaniyah, merupakan turunan berbeda dalam masa kehidupan, ini masalah muamalah dan masalah ya contoh ini ya, muamalah dan masalah perkawinan ya, ini ya ilmu. Jadi dalam kita bermuamalah itu adalah berinteraksi ya, kita dengan yang lainnya ya, harus saling menghormati dan lain sebagainya ya. Ada ibadah ibadah sosial, artinya zakat itu masuk dalam ibadah sosial, sedekah itu ibadah sosial, bersilaturahmi itu ibadah sosial. Ada ibadah individual, yakni sholat. Sholat gak bisa wakilkan dong sholat, gak bisa ya. Sholat harus sendiri-sendiri. Kemudian masalah pernikahan juga itu ibadah yang individu dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan kembali ya kalau ada pertemuan. Kemudian berikutnya, ibadah merupakan hukum berupa syarat dan ketentuan sesuai tuntunan perintah dan larangan. Kandungan ilmu furu' tertuang dalam ini furu' yang dari awal dari akhir, yang poin-poin yang atas tadi tuh, yang ini tuh tertuang dalam kandungan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kami menyembah kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah ya. Jadi semua itu tadi ilmu ibadah sosial maupun individu ya, sosial dan individu, itu kita tujukan, kita ibadahnya ya diberikan dengan tujuan kepada Allah ya, ibadah dengan ikhlas ya, bukan karena apa-apa, bukan pingin dipuji, bukan pingin mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi kita ibadah itu hanya untuk beriman melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala yang banyak ya, yang insyaallah nanti akan masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Berikutnya ya, ini ilmu akhlak
Nah, ya. Kandungan di dalam surah Al-Fatihah yang berikutnya yaitu ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Apa ilmu akhlak? Jadi sebagaimana namanya ilmu untuk mewujudkan kesempurnaan. Ya, ilmu ini berisi nilai-nilai luhur. Salah satunya istiqomah pada sebuah jalan yang melalui kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon. Ilmu akhlak, ilmu yang sangat penting ya bagi kita semua, apalagi seorang pelajar, seorang siswa, seorang santri ya, kalau bahasa pondoknya itu wajib akhlak itu ya diutamakan. Ada ungkapan al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab dulu baru ilmu. Jadi adab itu derajatnya lebih tinggi dari ilmu ya. Banyak orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Nah, itu jadi percuma ya. Nah, jadi yang diutamakan kalau kalian ingin berkah hidupnya, ingin manfaat ilmunya, itu harus adabnya, akhlaknya itu harus baik. Menghormati kepada guru ya, orang tua dan yang lebih tua ya, menyayangi yang lebih muda dan sebagainya. Nah, itu akhlak ya. Sebab Kanjeng Nabi pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Sesungguhnya kata Kanjeng Nabi, aku diutus oleh Allah ya ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan Allah berupa adab ya. Kita bisa beradab kepada guru-guru kita, orang tua kita yang lebih tua dari kita. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya yang terakhir yaitu ilmu sejarah ya. Di dalam Al-Qur'an itu kandungannya ada yang memuat soal sejarah. Ilmu sejarah di sini maksudnya ilmu qasas, sejarah. Qasas itu bahasa Arab, kisos ya, qasas ya. Qasas itu artinya sejarah, cerita-cerita mengenai umat terdahulu ya. Bukan cerita fiktif tapi cerita yang nyata ya. Para nabi dan mereka berbahagia itu kelompok yang dijanjikan sebagaimana penghuni surga tercatat dalam kalimat an'amta alaihim tadi ya, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Qaulalladzina an'amta, mereka ya sebagaimana engkau berikan kepada para nabi ya, mereka yang kau beri anugerah. Jadi ya dengan Al-Fatihah kita berdoa semoga kita mendapatkan petunjuk ya, jalan yang lurus sebagaimana Allah berikan kepada para nabi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Bukan mereka yang dimurkai dan bukan juga mereka yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang yang dimurkai dan bukan pula seperti mereka yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik ya. Sekali lagi semoga kita mendapatkan anugerah yang berupa jalan yang lurus ya, diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ya. Ibadah yang kita lakukan pun itu adalah anugerah dari Allah sebetulnya ya. Kita manusia tidak mampu ya melakukan hal-hal yang baik ibadah ya. Kalau bukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan menjalankan ibadah-ibadah dengan ikhlas. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian belajar surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya, sehingga Allah berikan kita menjalankan amal ibadah ini dengan baik, ikhlas ya, bukan karena apa-apa tapi kita niat karena Allah ya, karena Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.